Ya, Toib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 10156124143. Langsung saja, alasan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Pak Iqbal selaku dosen pengampu pada Maktul Ilmu Al-Quran. Jadi langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama, yakni apa maksud al-muhkam dan al-mutasyabih dalam ulumul Quran. Ayat al-muhkam adalah ayat yang memiliki makna yang jelas. Karena ayat ini mempunyai makna yang jelas, sehingga ayat ini tidak membutuhkan penafsiran yang mendalam. Ayat ini lebih banyak membahas tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian al-mutasyabih. Al-mutasyabih adalah ayat yang memiliki makna yang ambigu atau tidak jelas. Karena memiliki makna yang tidak jelas, maka ayat ini membutuhkan penafsiran yang mendalam. Ayat-ayat al-mutasyabih itu lebih banyak membahas tentang keberadaan Allah dan surga dan neraka dan lain-lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Jadi hikmah adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran yang pertama itu adalah membuktikan tentang adanya rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memaksakan hukum yang berat kepada hambanya. Akan tetapi Allah itu selalu menyesuaikan dan memberikan kemudahan hukum kepada manusia. Ya. Jadi intinya Allah itu tidak pernah memberatkan hambanya dengan hukumnya. Kemudian hikmah yang kedua, yakni untuk mencegah kesesatan. Dengan adanya ayat nasikh, maka itu dapat mencegah manusia untuk melakukan kesesatan, yaitu melakukan hukum-hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian hikmah yang ketiga, yakni untuk memperjelas hukum. Ya, maksudnya bahwa di dalam Al-Quran atau dalam suatu ayat itu ada hukum-hukum yang memiliki makna yang tidak jelas, atau hukum di dalam ayat tersebut, hukum tersebut belum diperjelas. Makanya turunlah ayat nasikh untuk memperjelas hukum yang ada di dalam ayat tersebut. Jadi itulah ketiga hikmahnya adanya ayat nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu untuk membuktikan rahmat Allah, yang kedua untuk mencegah kesesatan, dan yang ketiga untuk jelas hukum. Jadi langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Jadi salah satu alasan mengapa Allah bersumpah di dalam Al-Quran, pada zaman dulu orang Arab itu bersumpah itu dipergunakan untuk meyakinkan lawan jenisnya, lawan bicaranya akan apa yang ia sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran untuk menegaskan, untuk memberikan penegasan terhadap apa-apa atau pesan-pesan yang ia sampaikan pada ayat atau pada surah tersebut. Jadi intinya Allah bersumpah itu untuk memberikan penegasan terhadap apa-apa yang ia sampaikan pada saat itu. Kemudian kita menuju ke pertanyaan yang ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi perumpamaan ini digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan dari ilahiyah. Ya. Perumpamaan seperti ini bisa saja berupa sesuatu yang menjelaskan tentang sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang sama. Jadi intinya amsal Al-Quran adalah perumpamaan yang digunakan untuk menjelaskan pesan-pesan dari ilahiyah. Kemudian
kita menuju ke pertanyaan yang kelima, yakni jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Jadi salah satu tujuannya adalah supaya kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mengambil hikmah dari umat-umat terdahulu, ya. Kita mengambil pelajaran. Kita mencontoh perbuatan-perbuatan umat terdahulu yang mengakibatkan mereka diridhoi dan dicintai dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita menjauhi dan mencegah perbuatan-perbuatan umat terdahulu yang dimana perbuatan itu menyebabkan mereka dibenci dan dimurkai dan dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi